buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dalam hadirat Tuhan sejenak kita berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, katakan ku terkagum, bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan
saja angkat tanganmu, katakan padaku. Yes Lord, bawa kami untuk lebih mengenal Engkau Tuhan. Yes Lord. Yes, amin, amin. Tiada. Yesus Tuhan, segala pujian bagimu, kami sembah Kau Tuhan. Sebab namamu yang diagungkan di tempat ini, dan tidak ada nama lain selain namamu Tuhan. Oh Yesus, haleluya Yesus, glorify. Dari jemaat Tuhan, bangun hubunganmu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan terima kasih, sampai hari ini Engkau menyertaiku Tuhan. Terima kasih atas perlindunganmu, terima kasih atas segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya. Dalam hadirat Tuhan saya ajak, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sebab Engkau yang layak Tuhan Yesus. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian.
surga. Kami mau menari, bersorak bagi nama Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin. Haleluya. Bapak Ibu, mari, saya rindu kita saling menyapa. Seminggu gak ketemu, mungkin KM ketemu, tapi mungkin yang lain gak ketemu. Mari lihat kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Amin. Apapun keadaanmu, Tuhan Yesus baik. Kita mau bersorak bagi Tuhan, amin. Kita mau bernyanyi bagi Dia, yes. Nyanyi, puji Tuhan, bangun bait kudusnya. Yes, tempat ini, amin. Yesus lahir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, yes. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bersama-sama katakan anugerahnya, anugerahnya bagiku, amin. Kasihnya dicurahkan, oh, sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, nyanyi, yes, Tuhan, amin. Bangun bait kudusnya, katakan di tempat ini, amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh, sukacita. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bait kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan. Mari jemaat Tuhan saja katakan nyanyi, yes. Nyanyi, puji Tuhan. Mendengarkan suaramu bernyanyi bagi Tuhan. Dia hadir di tempat ini melawan saudara, yes. Apano sukacita, amin. Bangun bait kudus, persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Bersama-sama angkat tanganmu, katakan anugerahnya bagiku, yes. Kasihnya dicurahkan, oh, sambutlah Dia, juru selamat. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi, puji Tuhan, yes. Bangun bait kudusnya di tempat ini, amin. Kemuliaan Tuhan dinyatakan, oh, sukacita. Bangun bait kudusnya, persembahkanlah, amin. Bagi persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaannya, yes. Haleluya, Dia Allah yang sungguh baik, layak terima pujian, amin. Haleluya. Nyanyi, yes. Amin, amin. Kasih Allah tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita, amin. Mari kita puji Dia lebih lagi, sorak-sorak bagi Tuhan, yes. Mari sama-sama bertepuk tangan, yes. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan.
kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Yes, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Saudara, mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kapan lagi kita angkat tangan? Nanti sama-sama begini ya. Dengan sukacita ku kan menari. Yes, amin. Menaikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menaikkan pujian. Yes, haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang, dengan sukacita, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan haleluya, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja, nyanyi bagi Dia sang raja. Katakan selamanya, haleluya. Yes Lord. Mari kita berdoa. Selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas kasih-Mu, atas anugerah-Mu melimpah di dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa, tuntun setiap langkah kami Tuhan untuk berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan menabur di ladang diakonia Tuhan. Kiranya Engkau layakkan, Kau sucikan persembahan ini ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, biarlah setiap taburan kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Berkati di dalam pekerjaannya, berkati di dalam studinya, kesehatannya, rumah tangganya, maupun usahanya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Di telapak tanganmu tertulis namaku, di dalam genggamanmu seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup, Kau menemaniku. Di atas gunung batu, Kau
Segala pujian, hormat bagi Tuhan, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isi, yang menggambar kami, yang menciptakan kami, yang membawa hidup kami sampai hari ini. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Dari awal sampai pada akhir, Engkau sudah tahu tujuan hidup kami. Itulah karenanya Tuhan, Engkau mendidik kami, membawa kami, Engkau menuntun kami dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Tuhan, sesungguhnya kalau kami hidup hari ini adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sungguh kami berharga di hadapan Tuhan. Kadang-kadang sometimes kami tidak menyadari apa yang kami alami sampai hari ini. Betapa mahalnya hidup kami itu di hadapan Tuhan. Betapa sungguh-sungguh Tuhan pelihara hidup kami. Mungkin orang lain menganggap itu sederhana, tetapi kami melihat betapa besar perbuatan-Mu atas hidupan kami Tuhan. Itulah karenanya kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu jati diri hidup kami adalah sangat berharga. Nilai kami tidak seukuran dengan hal-hal yang ada di dunia ini Tuhan. Tetapi nilai kami setara dengan-Mu Tuhan. Sebanding dengan Engkau Tuhan. Tuhan, biarlah napas yang kami masih hidup hari ini, Tuhan, melampaui apa yang kami rindukan dalam hidupan kami. Kami ingin memperbaiki semuanya Tuhan. Kami ingin membangun hidup kami lebih baik Tuhan. Seperti pujian kami pagi ini Tuhan. Mengenal Engkau lebih lagi Tuhan dari masa-masa lalu kami. Mungkin pengenalan ke masa lalu kami samar-samar. Kami mungkin hanya orang-orang yang beragama, yang identitas kami Kristen. Tapi hari-hari ini Tuhan membawa mengenal kami, siapa kami di depan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Didikan-Mu, pengajaran-Mu membawa kami semakin melihat betapa kami berharga di tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala penyembahan kami yang naik pada pagi hari ini, segala ucapan bibir kami yang naik kepada Tuhan, setiap ulapan hati kami yang naik kepada Tuhan adalah persembahan-persembahan yang terbaik yang kami bangun dengan Tuhan pagi hari ini. Bukan sekadar karena ini kesempatan kami ibadah offline Tuhan, tetapi benar-benar ini melampaui emas dan berlian, waktu dan kesempatan yang ada pada kami. Karena ada waktu-waktu di mana kami tidak bisa beribadah bersekutu dengan Tuhan. Kami telah merasakan masa-masa yang lalu itu Tuhan. Tetapi pagi hari ini adalah kesempatan hari ini tidak sama dengan kemarin. Maka sungguh-sungguh kami persembahkan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu yang Kau utus untuk berbicara pagi hari ini penuh dengan kelemahan, terbatasan, tapi biarlah rahmat Tuhan Allah mengalir dengan segala hikmat-Mu, pewahyuan, penghilaman dari Tuhan, membangunkan kami, menguatkan kami, mengenyangkan kami, memuaskan kehidupan kami, supaya semakin perjalanan iman kami tidak tersendat. Kami tidak ragu-ragu dengan Tuhan, tetapi sesungguhnya kami semakin berlari kencang mengejar Tuhan. Pursue you Lord, mengejar Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami siap mendengarkan firman. Tahirkan hati kami, tahirkan pikiran kami, tahirkan jiwa kami. Biarlah pikiran kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Salam. Silakan Bapak Ibu duduk. Terima kasih untuk Bapak Gembala dan seluruh tim pelayanan yang beri saya kesempatan untuk melayani. Dan terima kasih untuk tim pemusik dan worship leader dan singer hari ini yang sudah tampil dengan luar biasa.
Kita bersyukur bahwa kalau kita duduk hari ini di sini karena Tuhan ingin membawa kita menikmati berkat Tuhan hari lepas hari dalam hidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Jadi mari kita merasa bahwa betapa ringkinya hidup ini, betapa hidup ini tidak berarti kalau kita ada di luar kendali Tuhan. Pagi hari ini kita belajar bagaimana seorang yang dulu hanya mungkin pendengar saja. Waktu Yohanes Pembaptis berkhotbah di Sungai Yordan dan di situ membaptis banyak orang dan termasuk Tuhan Yesus dibaptis. Dan pagi hari ini kita belajar bahwa seseorang itu diam-diam bertumbuh pengenalannya kepada Tuhan, bertumbuh imannya kepada Tuhan. Sekalipun, dengarkan, seseorang yang di luar orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus, kalau dia ingin mengenal Tuhan, dia harus menjadi orang proselit. Proselit adalah orang yang harus identitasnya harus melalui identitas yang baru. Kalau kita kenali sekarang adalah baptis. Tapi orang ini belum pernah menjadi orang perselit. Hanya membangun interaksi-interaksi saja. Jadi kalau saudara dan saya bertemu dengan orang yang baru, tidak ada kebetulan. Amin. Amin. Itu adalah titik-titik di mana suatu saat kita mengenali Tuhan. Pagi hari ini saya memberi judul renungan kita pagi hari ini adalah kesembuhan yang mahal. Nah, sebelum itu mari kita buka kembali 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Mungkin multimedia membantu saya. 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Karena ini merupakan tema bulanan daripada Rock Ministry, maka kita harus setiap kali dalam pelayanan harus kita buka kembali, mengingatkan kita semua. Ya, tema kecil kita bulan ini adalah man. Berbicara seorang figur laki-laki. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ayat 14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Bulan lalu saya sudah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa seorang laki-laki yang maturity, yang dewasa adalah seorang laki-laki yang vigilance in the faith. Yang berjaga-jaga dalam imannya. Bukan hanya berjaga-jaga membangun kehidupan jasmaninya, tetapi juga membangun kehidupan rohaninya di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 1 sampai yang ke-10. Dan yang perbandingannya adalah nanti di dalam Matius 8 ayat 5 sampai 13. Tapi yang kita baca adalah Lukas 7 saja. Bila Bapak Ibu sudah menemukan, kalau sudah mendapatkan, katakan bersama-sama amin. Amin. Ya, kita baca bersaut-sautan. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang genap sampai ayat 10 kita sama-sama. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. 2, 3. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. 2, 3. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan,
Janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. 2, 3. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. 2, 3. Sama-sama 2, 3. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatilah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Sehat kembali. Jadi perjuangannya luar biasa, akhirnya mendapatkan hasil yang memuaskan. Kembali ke pagi hari ini kita sudah membaca dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 10 dan Matius 8 ayat 5 sampai 13. Nanti saya combine ya. Jadi kesembuhan yang mahal. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya mengelaborasi daripada apa yang kita sudah baca pagi hari ini adalah kenapa menjadi mahal? Nah, ini kita tahu dulu ya, bahwa penyebab penderitaan sakit penyakit yang pertama adalah akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 16 dan 17. Di situ dikatakan bahwa siapa yang menjatuhkan? Ya manusia sendiri. Sudah diberi peluang, kebebasan, free will, tapi akhirnya jatuh juga. Ini dan berakhir manusia diusir dari Taman Firdaus. Maka mulailah penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa. Sampai pada saudara dan saya hari ini. Yang kedua adalah kesalahan penelitian manusia. Believe or not. Hari ini yang kita alami adalah bahwa virus pandemi 19 apakah itu bala. Saya mau baca berulang-ulang Alkitab. Kalau itu bala, mestinya gereja hari ini, ya gereja 5 benua itu termasuk Indonesia, kita sudah berdoa bukan? Ya, kalau dalam Alkitab sudah berdoa, berpuasa, dan biasanya Tuhan akan meredakan bab itu dan berhenti. Berarti apa? Kesimpulan kita berarti adalah human error. Ya, human error. Hoax apa tidak, yang jelas bahwa ini adalah human error. Kendati demikian, meskipun demikian bahwa Tuhan menunjuk orang-orang tertentu untuk memberikan jalan keluar. Betul ya? Menemukan vaksin-vaksin. Saudara dan saya. Sudah vaksin semua? Ya. Sekarang ada vaksin tahap ketiga. Jadi kalau ngomong-ngomong di kedai kopi, lama-lama ini kita ini seperti ayam boler ya. Vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga siap disembelih. Kan sekarang vaksin yang ketiga Moderna kan, walaupun itu ditawarkan siapa yang belum. Tapi yang sudah juga tetapi suntik pakai itu juga. Ya. Jadi ini human error. Tetapi sekalipun demikian Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ya, termasuk kita punya anak anak Tuhan ya yang ada di Inggris, salah satu peneliti daripada vaksin itu. Ya, ada orang Indonesia diaspora yang pintar. Makanya orang luar itu kalau tahu orang Indonesia pintar-pintar dia rekrut, dia ambil, pekerjakan. Kalau orang Indonesia sana. Nah, begitu kan? Nanti kalau sudah mau ambil negara lain baru ini ada jabatan, ini ada gaji sekian. Mulai elus-elus dengan kedudukan dan tawaran gaji.
Kalau orang luar, kalau sudah tahu cemerlang otaknya, sudah dilamarnya itu. Ya, makanya hak paten orang Indonesia ada untuk virus itu. Yang ketiga adalah penyakit badani. Apa itu? Banyak kan macam namanya. Apakah mulai dari yang paling yang paling sedikit apa penanganannya? Ya batuk flu, panu, kusta, sakit macam-macam, ya malaria dan segala macam. Ini menular apa tidak ini? Ini adalah penyakit itu karena lingkungan sekitar kita, bukan? Kalau bersih jarang-jarang, makanya standar hidup kita harus terus menerapkan. Yang ketiga, yang berempat adalah bahwa ada penyakit yang lain yang tidak bisa disembuhkan oleh pak dokter, ibu dokter, perawat, bidan dan para tabib yang kenamaan. Namanya kerasukan setan. Ini hanya bisa dikerjakan oleh siapa? You and I. Hanya saudara dan saya. Karena apa? Ada otoritas yang luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Hanya saudara dan saya. Di luar sana tidak mengenali namanya pelayanan pengusiran setan. Hanya saudara. Tapi ada juga orang Kristen takut setan. Tidak usir-usir, dia biarkan. Betul gak? Dia biarkan. Karena dia biarkan, makanya dia pindah rumah. Berarti siapa yang kalah di situ, siapa yang menang? Padahal kita penghuninya kan? Kita pemiliknya, secara hukum kita pemiliknya. Datang roh yang lain, karena bunyi-bunyi di atas, goyang-goyang dikit. Wah ini rumahnya tidak nyaman gitu ya. Lalu ini yang terakhir. Gangguan jiwa. Kita hidup sudah 1,5 tahun, ada banyak orang yang merasakan betapa dampak daripada pandemi ini. Ya, ada orang yang mulai dari terganggu dari pekerjaannya, terganggu dari rumah tangganya, bahkan jiwanya sendiri terganggu. Dan pada zaman Tuhan Yesus pelayanan ini sudah ada. Pelayanan konseling pastoral. Ya, yang paling terkenal itu kan Sumur Yakub itu ya, seorang ibu itu datang bertanya jawab dengannya dan banyak pelayanan yang lain. Dan karena banyak orang yang tidak bisa lepas dari gangguan jiwa ini, maka inilah yang terjadi hari ini. Problem kita hari ini adalah kita mengalami sense of crisis, yaitu penyakit jiwa manusia. Apatis terhadap penderitaan orang lain. Masa bodoh. Mungkin itulah yang dikatakan kasih semakin banyak yang kasih akan orang semakin dingin. Ya. Jadi apatis terhadap penderitaan orang lain. Podoai, silakan urus sendiri, dewe-dewe gitu ya. Terus ditertawakan bila jatuh atau karena suatu benda. Itu kan banyak di TikTok, banyak di mana-mana itu. Bahan candaan. Ini kan apa? Ini kita ini, sadar apa tidak? Lalu ditonton bila ada kecelakaan, kebakaran. Cepat menolong apa menonton? Dipoto-foto lagi. Live. Semua jadi wartawan. Padahal nggak dibayar. Kalau wartawan kan jelas dibayar. Ini dadakan. Di situ tidak ada pertolongan, tidak ada telepon. Ayo angkat berangkat kayak orang Samaria begitu. Tidak ada. Makanya rumah sudah habis. Pengaruhnya apa? Orang mau lewat kendaraan yang membawa air itu karena banyak manusia. Apa manusia diinjak kan tidak bisa. Kelamaan. Ya macetnya bukan karena di jalan tol. Karena ada banyak orang menonton. Menaikkan obat di atas harga eceran terendah. Bayangkan saudara, bolehlah mencari untung. Tapi jangan dalam masa-masa seperti ini. Apalagi orang Indonesia dikenal orang beragama katanya. Tapi kalau seperti ini, mana agamanya? Mudah-mudahan bukan orang Kristen. Ya, mudah-mudahan. Jual di atas harga, beli boleh.
Tapi kalau naik melambung tinggi itu bukan mencari itu. Lama-lama Alkitab berkata engkau menumpuk kutuk di atas hidupmu. Menjual alat kesehatan bekas. Antigen kan beberapa bulan yang lalu. Mestinya itu sudah dibuang, sudah dibayar masyarakat, dibuang. Tapi juga diambil kembali oleh yang tahu itu. Dicuci-cuci, dijual lagi. Kotor sekali bisnisnya. Ya, dan orang itu tidak sadar makan dari hasil kayak gini. Mengalir darahnya yang kotor dari hasil berjualan yang kotor itu. Menimbun oksigen. Kemarin terbaru beli tabung oksigen yang pemadam kebakaran itu loh. Diubah jadi tabung oksigen. Itu kan peruntukannya bukan di pabrik, bukan untuk ini. Bukannya tertolong malah keracunan kan. Nah ini mudah-mudahan itu yang tertangkap bukan orang Kristen. Menimbun masker awal-awal kan. Masker berapa sekarang? Murah dapat terjangkau. Hanya masyarakat bakat menjahit kan bisa menjahit. Apapun itu dipakai akhirnya bisa dengan awalnya harga mahal menjadi bisa terjangkau seluruh masyarakat. Apalagi menimbun obat. Ya, ini tadi sudah menimbun menaikkan harga lagi. Menjual surat kesehatan palsu. Kita termasuk di Bali. Kena kan? Itu orang rajin ke tempat ibadah enggak? Rajin. Tapi penerapannya bagaimana? Ya. Lalu memponis pasien di luar kode etik, ya kan? Banyak masyarakat hoax apa tidak? Ya, deal. Bilang aja COVID supaya keluar dananya. Tapi waktu menjadi perawat, dokter, sumpah. Tapi kalau sudah melakukan itu, ini kode etiknya sudah tidak ada. Tapi jering terlalu ya keluar-keluar dia membawa, kalau dia mau sendiri tidak masalah. Dia bawa banyak orang kerumunan, makanya dia di penjara. Menjual obat vaksin palsu, ada juga. Dia tahu formula dikit, dia kasih segel formula vaksin, dia jual, kaya dia dari sini. Tapi berakhir hotel Prodeo juga. Nah, jangan ada di antara kita. Mempropaganda berita hoax vaksin. Wah, berapa ribu itu. Ya, makanya dibentuklah anti booster itu. Lalu yang terakhir adalah menyalahkan kebijakan pemerintah. Kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang takut pada Tuhan dan juga menghormati pemerintah, mudah-mudahan kita tidak ada dalam sikap seperti ini. Kita harus mendukung. Mendoakan juga dengan sikap kita yang baik. Amin. Ya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk menjalankan keadilan dan kebenaran di tengah masyarakat. Nah, kembali pada topik kita tadi, kenapa kesehatan begitu mahal? Kita belajar dari seorang perwira tadi. Seorang perwira adalah seorang yang bukan Yahudi. Dia adalah seorang Romawi. Seorang yang tidak ada hubungannya dengan penyembahan di bait Allah. Dia hanya orang yang simpatisan. Hanya mendengar hanya karena berinteraksi dengan orang Yahudi. Tetapi dia belum pernah berjumpa dengan Yesus Kristus. Tapi dia pernah dengar nama itu nama yang hebat. Nama itu nama yang berkuasa. Nama itu nama yang melepaskan dari masalah. Nama itu yang menyembuhkan. Nama itu yang melepaskan orang-orang gila. Nama itu yang membuat orang yang stres menjadi sembuh kembali. Maka dia bergegas karena kasusnya ya memang dalam keadaan dia sangat mengasihi hambanya. Jadi kalau ada orang di saudara punya karyawan yang sakit seperti itu, ya zaman sekarang kan sudah tidak ada perbudakan toh. Hanya ada karyawan yang saudara gaji. Jangan kurangi gajinya. Yang payah itu kurangi gajinya dan tidak dirawat. Nah itu yang paling, jangan menjadi ciri khas kita orang Kristen itu. Mestinya harus lebih baik dari cara perwira ini. Perwira ini mengapa menjadi mahal? Jarak antara Kapernaum dan dari Kana itu adalah 26 kilometer. Jauh.
Kalau naik kuda kira-kira 6-7 jam. Udah pernah pelayanan waktu naik kuda itu. Jauh juga walaupun ya kalau jalannya lempang bagus, kita tekan kudanya lari sekencangnya tidak apa-apa. Kalau naik turun lembah, mendaki jalannya kita lihat kanan ada jurang, salah injak dia kita jatuh sama-sama, itu mengerikan juga. Tidak seperti yang kita nonton di film itu kayak koboi. Ya. Perjuangannya jaraknya 26 kilo, tidak mudah. Walaupun demikian, ya, dia berjuang harus sampai. Lalu tinggal di daerah pesisir barat Danau Galilea, berseberangan sebelah sana dengan istana. Dia adalah pegawai istana Raja Herodes Antipas yang kejam jahat itu. Ya. Kita sudah tahu kekejamannya kan, pada waktu Tuhan Yesus lahir, banyak anak laki-laki yang umur 2 tahun sampai ke bawah adalah dibunuh. Bukankah itu ya memerintah dengan otoriter, kekejaman? Nah itu. Lalu dia seorang perwira atau kolonel ajudan. Biasanya kalau ada di istana itu adalah yang pangkat-pangkat tinggi. Kalau tidak ada pangkat tinggi, pangkat rendah biasanya di barak-barak. Nah ini pangkat tinggi. Jadi seorang yang tahu bahwa dia seorang biasa, dia akan datang mencari pertolongan itu. Ya, walaupun jaraknya jauh dia berusaha datang. Bukan untuk dirinya, bukan untuk anaknya, bukan untuk keluarganya. Biasanya kalau kita untuk diri kita, untuk keluarga kita, biasanya bagaimanapun jauhnya kita akan berusaha menempuhnya, bukan? Ya, kita akan berjuang. Masa sekarang pun ya jarak antara rumah sakit dengan tempat kita mencari itu ada, bersyukur. Kalau kita punya rumah dekat-dekat tempat yang bidang-bidang kesehatan, ya bersyukur kita ada di situ. Pada waktu dia berangkat tidak membawa pasien. Hanya berangkat. Biasanya kalau kita pergi menemui pertolongan bawa pasiennya kan? Hari ini tidak bawa pasien. Bagaimana ini? Tidak masuk akal. Loh berangkat apa? Bawa apa nanti? Yesus tidak buka praktek, men. Tidak buka ada obat ini, obat itu, diagnosa penyakitnya, cerita saja. Tidak ada. Berangkat saja. Ini namanya bonek. Ya, nekat. Ya, nekat dia. Tetapi dengan semangat sebagai seorang tentara berangkat. Nah, ini kita perlu mewarisi perjuangannya. Amin. Perjuangannya. Niat baiknya itu loh. Sekalipun tidak ada hubungan darah dengan orang yang bekerja dengannya, niat baiknya untuk menyelamatkan itu. Saudara harus pikirkan begitu. Dalam keluarga saudara, pembantu rumah tangga atau karyawan saudara, sekalipun tidak ada hubungan darah, tapi dia bekerja di tempat saudara, hidup mati saudara yang bertanggung jawab. Amin. Kalau seperti itu sikap saudara dan saya, maka hidup saudara diberkati. Perwira ini adalah seorang yang tentu saja tidak serta-merta langsung menjadi seorang perwira menengah atau perwira tinggi pada masa itu. Dia juga melewati proses karena kelakuan yang baik, prestasi-prestasi yang baik sehingga dia bisa sampai pada posisi ini. Dalam hidup saudara, mari kita melihat bahwa orang yang bekerja dari saudara dan saya hanya bedanya owner dan karyawan. Sesungguhnya kita saling membutuhkan. Amin. Saling membutuhkan. Makanya Alkitab mengajarkan kita bahwa kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukan kasih anakmu seperti dirimu sendiri. Kasihilah saudaramu seperti dirimu sendiri. Sesama di sana tidak ada definisi karena hubungan darah, tidak ada. Mari kita belajar.
menempuh jarak yang jauh sekalipun jauh. Ya. Yang kedua, mengapa kesembuhan itu menjadi mahal? Bagi seorang ajudan, seorang kolonel, dia melihat pembantunya, karyawannya itu seperti anaknya sendiri. Sehingga pada waktu dia melihat dalam keadaan sakit, menderita, hampir mati. Ya kalau orang yang apatis tadi yang kita belajar, tidak empati pada penderitaan orang lain, ya mati-mati saja toh. Kubur-kubur saja. Tetapi tidak. Sekalipun tidak ada hubungan darah. Sekalipun tidak sama sukunya. Dia orang Yahudi. Tetapi jenderal ini, ajudan ini, perwira ini adalah seorang Romawi. Tetapi kebaikan hatinya mengalahkan. Tidak tahan dia melihat sosok seorang yang bekerja baginya, membiarkan begitu dalam keadaan penderitaan. Sakitnya apa? Lumpuh, sakit keras. Lumpuh dan hampir mati. Hampir mati berarti apa? Ia tinggal menunggu aja. Ya hidup-hiduplah, mati-matilah. Tinggal mujizat aja. Tetapi apa yang saya sampaikan tadi, dia pernah mendengar nama itu. Nah sebelum saya melanjutkan, apa itu definisi lumpuh? Lumpuh adalah hilangnya kekuatan otot atau saraf sebagian atau permanen. Mana ototmu? Ototnya mana? Bersyukur kalau masih otot kita ini kuat. Amin. Kaki kita ini masih kuat, sehat, datang di gereja, bersyukur. Melangkah ke rumah Tuhan, melangkah bekerja, bersyukur. Kadang-kadang kita tidak sadar. Ya kan? Kalau saudara sarafnya masih sehat, bersyukur. Seperti saya katakan tadi, ada sakit jiwa. Berarti kalau saudara masih normal, bersyukur. Ya kan? Bersyukur. Nah, ini lumpuh, hilangnya kekuatan saraf. Jadi kalau awalnya gini-gini kan. Kaki sebelah lama-lama naik roda. Roda 2. Iya kalau motor ya enggak masalah, kita gas terus itu. Ini roda 2 goreng kayak tangan. Gini. Gini. Kronis tak tersembuhkan. Dalam bayangan saudara apa? Berarti apa? Kalau kata tak tersembuhkan berarti apa? Sudah ada usaha. Tidak dituliskan berapa uang yang dikeluarkan oleh seorang kolonel tadi. Tapi saya tahu karena kasihnya kepada hambanya, saya yakin bahwa sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Maka muncul kata tak tersembuhkan. Sudah ada ukuran. Oleh karena perjuangan untuk menolongnya tak tersembuhkan. Wah kalau dengan usaha-usaha tabib para dokter bagaimana? Nah penyebabnya adalah stroke. Cedera otak. Makanya jangan pikir keras-keras mas, mbak. Ya. Jangan terlalu, kalau punya masalah itu doa aja. Orang yang berdoa daya tahannya lebih kuat. Daripada mengandalkan pengertiannya sendiri. Amin. Kalau saudara berjuang karena saudara merasa waktu kuliah atau tidak kuliah IP-nya tinggi, tidak menolong saudara yang ada cedera otak, sarafnya lepas satu-satu. Ya, cedera tulang belakang mungkin karena jatuh dari mana? Tidak tahu. Ya, jatuh dari motor. Ya saya bersyukur saya sudah pernah jatuh dari motor beberapa kali. Saya masih sehat sampai hari ini. Itu sebelum saya full menjadi guru, menjadi pelayan Tuhan. Tapi saya bersyukur. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Siapa yang pernah seperti teman seperti saya pernah jatuh dari motor? Rasanya enak ya?
Nggak lah, ya. Ya, polio ini karena kurang gizi. Perhatikan ibu-ibu kalau hamil. Ya. Bapak-bapak, kurangi porsinya, kasih yang terbaik buat anaknya selama kandungan. Ya. Kurangi makan enak ya, kalau papanya makan enak-enak kurangi. Push kepada mamanya supaya lahir benih unggul, bukan? Ya, begitu. Kasih yang terbaik istri, lahir anak ya baru kita mulai lagi. Ya, kalau nanti makanya porsinya ayahnya lebih banyak, aduh lahir apa? Anak-anak kurang gizi, polio, nah seperti ini. Tapi kalau kita lihat di kota kan mudah semuanya. Jadi kita gizinya tidak boleh kurang, 4 sehat 5 sempurna. Komplikasi. Jadi hamba yang sakit tadi komplikasi dia. Dari manapun diobati, kalau kita ke dokter mana dulu yang kita keluhkan? Itu yang diobati kan? Belum yang lainnya. Mungkin gula darah, apa yang penting waktu kita datang keluhan yang pertama itu yang diobati. Kalau kita mengeluh lagi baru diobati yang kedua. Tidak serentak satu-satu. Ya, itulah kan dia akan jadi mahal. Tetapi yang kita belajar dari semangat dari seorang yang tidak ada hubungan darah, tetapi karena dia pernah mendengar firman Tuhan, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Dia datang, ya, dia berbelas kasihan, dia tidak tega melihat hambanya yang hampir mati itu. Ya, tidak tega. Walaupun mungkin sudah dia juga punya Tuhan mungkin zaman itu sebelum dia mengenal Allah yang lain. Mengenal Allah Yesus Kristus itu. Dia sudah mengucapkan, mendoakan tapi tidak ada hasil. Yang ketiga adalah kenapa menjadi mahal? Dia memang sudah datang. Tetapi pada waktu dia ingin menemui Tuhan Yesus, pakai protokol militer. Siapa itu orang yang pernah kenalnya? Orang-orang tua-tua Yahudi. Karena jabatan masa itu adalah sangat berpengaruh di masyarakat. Pangkat jabatan, status kedudukan sangat berpengaruh. Sampai sekarang masih ya. Jadi dia datang tidak langsung. Kita sudah baca tadi, dia Dia kirimkan informasi. Sudah niat jauh-jauh datang, enggak langsung pada orangnya, pada Yesusnya. Pakai protokol dulu. Orang bagaimana mendekati? Kalau kita tahu bersama, tua-tua orang Yahudi, orang-orang yang terdepan dalam hukum Taurat selalu bertentangan dengan siapa? Tuhan Yesus. Tetapi karena mereka hormati pada perwira tadi karena dia seorang dermawan, mau juga. Padahal kenyataannya sebenarnya tua-tua orang Farisi berseberangan dengan Tuhan Yesus. Mereka mengenali bahwa Yesus itu powerful, berkuasa, tapi mereka tidak percaya. Itulah nanti kalau kita baca seterusnya bahwa ada ironi di sana. Jadi betapa mahalnya. Jadi bayangkan datang jauh-jauh sehari perjalanan tapi tidak langsung. Cari dulu. Cari orang kunci. Kalau orang yang bergerak di marketing ya ini memang harus pakai cara ini. Begitu ya. Kalau kita mau masukkan proyek, mau masukkan apa harus cari orang kunci. Jangan pakai belok-belok. Enggak masuk-masuk proposalnya. Ini cocok nih kalau orang berbisnis. Cari orang kunci. Ya, pasti dari situ baru kita dapat temu owner atau pemiliknya atau yang berkepentingan di situ. Menjadi mahal. Mestinya kalau memang dia perlu bahwa kalau tidak pakai protokol langsung aja. Tetapi syukur hari ini. Kenapa dia berbuat seperti itu? Karena dia pola pikirnya adalah masih seperti apa yang didengar tentang Israel pada zaman Perjanjian Lama.
Perjanjian lama, seseorang tidak bisa langsung datang berdoa kepada Tuhan. Harus lewat apa? Para imam. Menyampaikan list doa-doanya itu. Dan dia pakai cara itu. Jadi dia belum bisa langsung direct, ini indirect namanya. Ya, menjadi mahal. Dia lobby-lobby, ya mendekati. Apakah waktu itu lobbynya juga ya sorong dikit-dikit, bayar supaya bisa jalan kan? Gak tahu. Informasi ini sangat penting. Informasi ini mendesak. Bagaimana memuluskan informasi sampai pada tujuan? Biasanya informasi itu harus dihargai. Betul ya? Harus dihargai. Harus seimbang. Dia lakukan. Karena memang dia terkenal seorang dermawan, dia ikut juga menyumbang. Minggu lalu saya dengar katanya Pak Gembala, kita dapat berkat sedikit, tapi ada kurang sedikit Pak Gembala ya. Ya memang kita di sini selalu gedung ini mulai dari pembelian tanah, selalu kita bahu-membahu Bapak Ibu. Amin. Jadi tidak boleh alergi kita, berapapun. Ya, siapa yang kurang di sini setelah memberi dia kurang. Siapa yang tidak makan di sini, kalau dia memberi untuk gereja tidak makan. Saya sampai hari ini merasakan kalau saya ikut menabur ada saja berkat Tuhan. Karena porsi berkat Tuhan setiap orang itu berbeda-beda. Betul enggak? Bersyukur. Jalan Tuhan itu yang melihat saudara, pemberian saudara, ketulusan saudara. Tuhan itu tidak pernah menahan berkatnya. Amin. Ini rumusan saya selama mengikut Tuhan. Dia tidak pernah menahan pertolongannya buat saudara dan saya. Seberapa? Yang kedua tidak menuntut harus sama dengan pemberian si A berjuta-juta. Tidak. Seberapa yang ada padamu. Amin. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau mungkin di rumah sudah nego atau musyawarah, ya sudah kita berdoa, kita memberi. Amin. Karena kepentingan bersama. Ya. Jadi kita jadi seorang dermawannya untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah menjadi dermawan buat saudara dan saya. Amin. Udah berapa tuh? Sampai hari ini Tuhan berdermawan pada saudara dan saya. Hah? Kalau kita menjumlahkan berkat Tuhan, berapa itu? Mungkin gedung ini pun tidak menampungnya. Betul bukan? Ya. Saudara hitung menampung, menggudangkannya itu berapa itu? Kadang di rumah kita, contoh ya, di rumah kita beli rumah. Saya punya rumah kecil-kecilan. Lah, rumah ini tidak bertambah tiap tahun, tapi beli terus. Jadi sempit rumahnya, betul ya? Kenapa itu kita bisa melakukannya? Berkat Tuhan. Amin. Saya yakin saudara dan saya, maka dengan sempit ingin melebarkan sayap ke kiri dan ke kanan. Amin. Berdoa lagi, minta, beli lagi. Itu normal. Amin. Ya. Jadi sejauh saudara ingin melakukannya untuk Tuhan, kalau saja ya seorang Romawi. Jadi Romawi itu belum terjadi revival, kebangunan rohani pada zaman Paulus. Kalau belum pernah ada orang yang bertobat seperti siapa? Perwira ini. Perwira ini adalah benih-benih bagi orang Romawi ke depannya untuk percaya kepada Tuhan. Dan hari ini Riyadh Roma kan menjadi sentral ibadah bagi orang Katolik. Vatikan apalagi. Karena kalau kita belajar seorang dari perwira ini dan juga di Kaisarea waktu di Filipi itu tidak akan terjadi suatu menjadi agama Kristen, menjadi agama nasional kalau tidak mulai dari orang-orang yang mulai percaya ini. Karena prinsip firman Tuhan apa? Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga akan diselamatkan walaupun butuh waktu. Bagaimana Pak Johan? Semangat penginjilan.
Ya, walaupun butuh waktu, karena yang membuat orang percaya atau tidak itu bukan usaha kita. Yang kita lakukan adalah Bapak Ibu hanya pendekatan. Betul kan? Sampaikan informasi selengkap-lengkapnya. Bagaimana nanti mengambil sikap? Itu pekerjaan Tuhan. Yohanes Pembaptis melakukan itu. Salah satunya perwira ini. Enggak tahunya suatu saat perwira ini juga bertobat. Lalu yang keempat adalah mempercayai otoritas Tuhan atas hidupnya. Dalam percakapan yang kita sudah baca tadi, karena dia merasa walaupun dia seorang perwira, dia melakukan begini. Di atasku masih ada atasan, tapi saya punya bawahan. Kalau seperintah kelakuan ini, lakukan, pasti dia akan kerjakan. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus katakan sesuatu, maka aku akan lakukan. Amin. Kenapa kita tidak percaya firman-Nya? Kalau apa yang dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan, kalau kita terima dengan otoritas firman Tuhan 100%, maka mestinya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jadi kalau kita lihat Pak Gembala senior kita berdiri di dekat kolam renangnya tadi, bukan berarti dia tidak punya keluhan sakit, punya itu. Dia mengembalakan belasan ribu orang. Ya, siapa yang sudah pernah berkunjung di vilanya? Saya sudah makan, pas berdiri situ kami bentangkan bangku, saya Pak Gembala senior itu duduk berdua minum kopi. Siapa yang sudah pernah ke sana? Saya sudah pernah ke sana tuh. Ya. Jadi bersyukur. Jadi mempercayai otoritas Tuhan atas hidupnya. Itulah karena pengenalannya yang benar akan Tuhan menggerakkan hidupnya. Sekalipun itu tidak bertemu dengan langsung, dia pakai perantara tadi. Dia ingin mengatakan kalau Tuhan mengatakan sesuatu firman padaku, aku percaya 100%. Aku tidak akan memalingkan ke kiri dan ke kanan. Aku tidak meragukan itu. Makanya, dia apa? Karena itu memang suatu kebiasaan. Dan dikatakan di sana nanti bahwa Tuhan Yesus menjadi heran. Biasanya kalau Tuhan Yesus menghadapi orang yang punya sakit, anaknya, keluarga, diundang. Diundang, walaupun diundang, tapi dia mengatakan ini cara yang berbeda. Cara yang berbeda. Dia meminta di luar kebiasaan, kesembuhan dari jarak yang jauh. Saudara percaya enggak hari ini? Kalau saudara punya masalah, ada keluarganya, di mana dia posisinya? Sudah berdoa di sini, Tuhan menjamah di sana. Amin. Lah ini bukti loh. Perwira ini membuktikan nanti. Ya, jadi bukan hanya Tuhan, walaupun Tuhan bisa datang dalam hidup saudara, tetapi dia melakukan ini di luar kebiasaan. Karena apa? Memiliki iman yang luar biasa. Imannya tumbuh. Imannya luar biasa. Tuhan Yesus memuji perwira ini. Tidak pernah kutemui iman sebesar ini di tengah Yahudi. Dia membandingkan saudara. Karena apa? Orang Yahudi itu berkutat dengan penyembahan yang luar biasa di bait Allah. Tapi memiliki iman sebesar ini belum pernah dijumpai dalam banyak hal. Hebat bukan? Kalau itu orang Yahudi memiliki ini wajar. Karena dia sudah baca Alkitabnya kan. Kitab penuntun Alkitab, Taurat dan kitab para nabi, wajar dia sudah mengenal Tuhan. Tapi seorang perwira tidak hanya karena mendengar saja. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Makanya setiap firman yang saudara dengar jangan abaikan. Amin. Rekam itu baik-baik. Biarkan dia hidup dalam roh saudara. Biarkan dia hidup dalam pikiran benak saudara. Menghidupinya sebagai ciri khas bagi orang Kristen. Tuhan Yesus menubuatkan akan datang dari timur dan barat. Akan duduk bersama dengan Abraham untuk makan bersama-sama. Saya menyelidiki orang timur itu yang mana? Apakah orang Tete? Bukan. Timur Tengah. Timur Tengah.
Saya melihat 16 minimal situ orang kerajaan Arab datang kepada Tuhan. Barat itu Amerika dan selain 149. Mungkin kita termasuk Asia Timur, Asia Tenggara. Ya kan? Kita percaya. Dan apa yang kita percayai hari ini Tuhan sudah menubuatkan saudara menjadi percaya kepada Tuhan. Amin. Jadi tidak kebetulan kalau saudara itu menjadi Kristen. Tuhan Yesus sudah menubuatkan akan datang dari barat dan timur untuk makan bersama. Di mana titik temunya? Karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya kepada Tuhan. Jadi kita bertemu yang mempersatukan saudara dan saya. Walaupun beda lokasi, beda benua, beda ras, beda etnis, beda bangsa. Dalam iman kita pada Yesus Kristus. Lalu tadi saya sudah dengar bunyi-bunyi, itu apa tanda ya? Bukan ya? Belum, sedikit lagi ya. Ya, Tuhan Yesus mencela ketidakpercayaan orang Israel. Saudara, hati-hati. Mulai meragukan firman, tidak menerima firman, apa yang terima? Berkat apa kutuk. Orang Yahudi banyak dicela dan dikutuk oleh Tuhan Yesus. Karena ketidakpercayaan pada firman. Mereka menghafal firman, tapi tidak percaya. Makanya itu tidak terjadi apa-apa dalam hidup mereka. Sekalipun demikian, Tuhan mengasihi orang Israel. Tetapi hendaknya kita belajar saudara dan saya. Kalau kita mendengar firman Tuhan, jangan kita menolak. Amin. Jangan kita menolak. Karena kalau kita menolak firman Tuhan, bukan lagi berkat yang kita terima. Kutukan Tuhan. Siapa yang membebaskan kutuk Tuhan dari saudara dan saya? Gak ada. Gak ada. Hanya Tuhan Yesus yang terkutuk, yang tergantung kayu salib itu. Melepaskan saudara dan saya. Tanpa nama itu tidak ada nama lain di kolong langit yang menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang terakhir, mengharapkan. Kenapa kesembuhan menjadi mahal? Mengharapkan waktu kesembuhan. Dengan jarak waktu, dengan protokol, dengan datang kepada Tuhan hanya ingin memperkatakan tidak. Yesus tidak datang langsung ke rumahnya karena jaraknya jauh, cukup katakan saja. Ini besoknya baru terjadi apa? Kesembuhan total. Ini bukan telepati. Di dunia sana orang sangat percaya telepati kan? Ada juga saya lihat di masjid orang-orang Kristen terima roh ini, spirit ini, saudara kasihan sekali. Terima Roh Kudus dong. Amin. Roh Kudus yang berkuasa atas segala roh apapun. Akhirnya segala perjuangan terbayarkan. Mujizat kesembuhan menunjukkan kekuasaan Allah terhadap apa? Dosa, kejahatan, penderitaan dan sakit, penyakit. Apapun penyebabnya. Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan menyelesaikan. Amin. Kalau kita menyerah kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup melepaskan saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tetapi saya berdiri sampai hari ini, saya sudah melewati hal yang paling kritis dalam hidupku. Bukan cerita isapan jempol yang orang lain hanya dengar, tapi saya sudah mengalaminya. Bagaimana Tuhan menolong saya. Saudara pun, amin. Saudara pun akan ditolong oleh Tuhan. Masalah apa dalam hidup saudara? Tinggal bariskan di hadapan Tuhan. Amin. Kita mungkin sekarang tidak perlu lagi protokol. Jadi tidak perlu harus Bapak Gembala yang datang ke rumah Bapak Ibu untuk mendoakan. Saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Amin. Tidak harus undang GKM-nya pas baru berpulang kerja. Pak Johan. Aduh kasihan Pak Johan. Baru meletakkan kepala. Pak Petrus, sekarat ini. Janganlah begitu. Saudara punya iman. Kalau saudara punya iman sebesar biji sesawi saja, dapat memindahkan masalah saudara. Amin. Termasuk dalam bisnis. Saudara punya utang, saudara berutang, ada orang lain berutang pada saudara. Bagaimana menyelesaikan? Pakai preman,
pakai jasa debt collector, menjelasakan masalah pertama masalah. Tanpa masalah kan? Bayar jasanya. Kalau dia menagih baik-baik bagus. Kalau pakai kelewang kayak kasus kemarin kita Mani, urusannya panjang. Saya pernah bekerja seperti saudara. Perusahaanku itu punya orang lain, pengusaha lain punya utang. Tapi cara yang saya dapat adalah begini. Saya membangun hubungan baik. Saya berdoa. Dia mengeluh. Begini Alex, begini. Kok kita berdoa? Pak kita berdoa. Pasti ditolong. Jadi waktu saya keluar, seluruh tagihan-tagihan itu sudah selesai. Dengan apa? Dengan doa saja. Bukan berarti saya terima cek kosong, bukan. Terima ya cek BG yang 50 ke atas. Bayar. Jadi tiba-tiba panggil, Lex posisi mana? Di sini kok. Sini dulu. Kita makan dulu. Itu karena hubungan baik tadi. Sini dulu kita minum. Iya. Saya ke sana. Ya setelah makan. Ini saya bayar tagihannya bulan ini. Minta order lagi. Repeat order. Kalau bagus kan? Jadi saya pernah merasakan mungkin di posisi saudara. Tapi caranya kita orang Kristen. Saya selalu selalu ingat identitas saya Kristen. Saya harus jujur bekerja. Ada triki, ada tipu muslihat, ada macam-macam kan. Tapi itu cepat atau lambat itu merugikan. Makanya sampai hari ini bosnya, ayo kembali kita kerja lagi. Enggak saya. Cukup saya punya pengalaman. Jadi kalau saya cerita di jemaat, itulah ini hari ini. Ya kan? Jadi saudara kalau punya utang, orang berutang pada saudara jangan malu. Berdoa untuk dia supaya dia diberkati. Amin. Supaya orang itu diberkati, orang itu bayar utangnya pada saudara. Amin. Jangan maki-maki dia. Kan itu gaya dunia kan. Maki-maki dia penting sampai sudah tidak peri kemanusiaan. Tidak ada nama lagi dia. Penting pakai nama yang lain. Muncul nama lain. Ngerti maksud saya? Jangan begitu. Kalau kau orang Kristen, punya otoritas, pernah berdoa, apalagi sering berdoa, apalagi pelayan Tuhan yang sering di sini warawiri ke sini, sana muka belakang. Wah, itu harus lebih manjur doanya. Amin. Bukan berarti jemaat tidak manjur. Manjur kalau berdoa. Tapi kalau mengeluh, tidak manjur. Orang khawatir tidak akan ditambahkan berkatnya oleh Tuhan. Akhirnya saudara bahwa tujuan penderitaan, jadi kita jangan menolak. Pertama sebagai hukuman. Sebab akibat kan. Kita nggak tahu tadi apa kasusnya, kenapa sampai sakit. Tapi Tuhan Yesus pernah berkata, jangan berbuat dosa lagi. Haleluya. Amin. Saudara kalau beri peluang hidup, pernah merasakan kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara. Merasa itu tekanan dari Tuhan, hukuman dari Tuhan. Bertobatlah. Yang kedua sebagai sarana Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya. Penderitaan itu mendidik saudara semakin dekat kepada Tuhan. Supaya berteriak, Yesus tolong. Kan begitu ya. Kalau tidak ada masalah. Kadang-kadang kita berdoanya Senin Kamis. Tadi bangun pagi-pagi saya berdoa penyembahan kepada Tuhan. Sebab saya butuh Tuhan dalam hidup saya. Itu harus menjadi gaya hidup saudara dan saya. Bukan karena kita ini status pelayan Tuhan, bukan. Saudara status hamba Tuhan, status anak Tuhan harus punya gaya kerajaan Allah. Amin. Gaya kerajaan Allah. Bukan soal long time or short time. Waktunya pendek atau panjang. Yang penting kita ada komunikasi dengan Tuhan. Amin. Itu sumber loh ini. Sumber. Jangan abaikan dia. Sumber. Kita harus selalu terhubung dengannya. Jadi jangan kita abaikan setelah dia kita terima apa yang kita mau. Kita tinggalkan dia. Jangan begitu.
harus terus intens. Amin. Harus intens. Kalaupun kita mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidup kita, terima ini sebagai pengajaran. Pada waktu saya sakit-sakit, Tuhan saya mengakui. Waktu saya remaja, waktu saya belum berangkat sekolah kitab, saya pernah merokok ikut teman itu. Jadi kalau saya sekarang itu adalah pembersihan, saya harus bayar mahal. Saya mengakui itu di depan Tuhan. Waktu jadi hamba Tuhan tidak merokok lagi. Tapi pada waktu sebelum saya berangkat sekolah kitab, ya bagaimana saya tidak merokok. Saya menolak, tapi teman saya itu orang sugih. Ini bawakan dari tokonya, bawa. Ini kamu, ini satu bungkus, ini satu bungkus. Lalu mengepul-ngepul ke kita, gaya tok di situ. Ya kan? Gaya tok, kalau nggak merokok bukan laki katanya. Padahal kalau kita sudah merokok tidak berubah kan jenis kelaminnya. Betul nggak? Tetap laki-laki juga. Nah itu pembohongan yang luar biasa. Saudara dan saya, yang terakhir, kalau saudara mengalami hal-hal yang kurang baik dalam hidup pensari, kalau itu datangnya dari Tuhan, ini pendisiplinan. Disiplin. Terima itu. Orang disiplin ada enak nggak? Nggak enak kan? Tapi ujungnya adalah baik. Makanya Alkitab berkata, kalau kamu anak gampangan, tidak diberikan didikan yang keras. Air susulah minuman. Walaupun orang dewasa minum susu juga kan? Ya enggak? Bukan hanya anak-anak yang butuh pertumbuhan. Tapi kita juga butuh pertumbuhan. Tetapi kalau terus kita minum susu yang mestinya untuk pertumbuhan, ya kita ini tidak bertumbuh lagi, menggambang ke kiri dan ke kanan. Betul nggak? Kalau anak-anak dia bertumbuh ke atas, bertumbuh fisiknya, bertumbuh otaknya. Tapi dalam pengajaran firman Tuhan, kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Bukan mengenal Tuhan kita saling menjatuhkan. Karena pemikiran saya lebih hebat maka saya mengkritisi si supaya lenyaplah pemahamannya. Bukan begitu. Kalau kita mengenal Tuhan supaya semakin dekat kita pada Tuhan. Amin. Saya tidak senang mengkritik orang walaupun saya tahu oh ini kurang benar. Tapi biarkanlah itu caranya. Tapi cepat atau lambat dengan berlangsungnya waktu dia akan mengenal lebih baik lagi. Amin. Karena cara daya serap kita berbeda-beda. Betul enggak? Tidak sama. Makanya itu di sekolah ada perangkingan. Ya. Begitupun dalam perjalanan rohani saudara dan saya. Mungkin ada yang nomor 1, nomor 1. Mungkin nomor 10, tidak masalahnya. Yang penting kita sama-sama dalam Kristus. Amin. Ya. Apakah Pak Gembala sudah sempurna? Belum. Apakah saya sudah sempurna? Belum. Makanya Alkitab 1 Korintus pasal 12. Sampai yang sempurna itu akan meniadakan yang tidak sempurna. Siapa itu? Yesus Kristus. Demikian pun perjalanan iman daripada seorang perwira tadi. Bukan ucuk-ucuk dia mengenali Tuhan. Prosesnya lama. Tidak gampang orang yang lain suka mendekatkan diri untuk mengenal Tuhan. Tapi kita beruntung. Di luar Israel kita terhubung karena percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Biarlah renungan firman Tuhan ini memberkati saudara, menggerakkan saudara, membuat saudara bergairah apapun tekanan yang saudara alami. Tetapi tetap berseru kepada Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Untuk mengaminkan firman Tuhan, kita naikkan sebuah lagu yang indah. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Di bawah kolong langit ini ada banyak nama yang masyhur, nama yang terkenal, nama yang kaya, nama yang cerdas, pintar. Tapi nama itu tidak pernah menolong saudara. Tapi nama Yesus, nama
nama di atas segala nama, sanggup melepaskan segala. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh kehidupanku. Mari sama-sama. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam firman telah disampaikan. Terimalah firman itu, hidupilah firman itu, karena firman itu adalah Yesus sendiri. Firman telah dikabarkan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan melalui peristiwa orang-orang tertentu, yaitu perwira yang kita belajar daripadanya hari ini. Dia bukanlah suku Israel. Saudara dan saya juga bukan suku Israel. Tetapi mari kita belajar lebih ekstra, lebih serius, lebih berjuang mengenali Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Jangan menjadi orang yang biasa. Harus luar biasa mengenali Tuhan, supaya mudah engkau menerima pertolongan-pertolongannya. Sebagaimana perwira menyerahkan total hidupnya kepada Tuhan. Dia berjuang bukan untuk dirinya. Sekalipun dia berjuang untuk orang lain, Tuhan mendengar doanya. Tuhan dengar permohonannya. Tuhan dengar seruannya. Apalagi kalau saudara berjuang untuk pribadimu. Kalau itu kau lantunkan kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, maka percayalah pertolongan Tuhan engkau terima dalam tanganmu. Apa yang membuat saudara mengalami kebuntuan, kegelisahan, kerisauan, sakit penyakit apa yang saudara alami? Kebutuhan-kebutuhan dalam usaha. Percayalah bahwa Tuhan akan berjalan di depanmu. Jadikan dia sumber pertolongan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat buat kami. Oh Tuhan, kami mendedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menyerahkan sepenuhnya hidup-Mu bagi kami bersalah kepada Tuhan. Kalau kami menyerahkan hidup kami setengah-setengah kepada Tuhan, kami
Kami sangat bersalah kepada Tuhan kalau kami menyerahkan hidup kami tidak total kepada Tuhan. Kami bersalah kepada Engkau Tuhan. Tapi hari ini kami diingatkan kembali supaya kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Seperti Tuhan sudah menyerahkan hidup. Menyerahkan tidak ada yang tersisa. Dia tidak sebagian, dia tidak seperempat. Dia total menyerahkan hidupnya di kayu salib. Supaya ada saudara dan saya ditebus dari segala penderitaan hidup, dosa, maut, bahkan apapun yang paling pelik dalam hidup saudara. Tuhan telah menang supaya saudara menjadi pemenang. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Siapkan roti dan anggur, mari kita pandang kepada Kristus Tuhan. Sebab bagaimana apa yang telah saya sampaikan pagi hari ini. Dia firman yang hidup dalam saudara dan saya. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan ia diserahkan. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia macam-macamkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang saya kasih, percayakah roti yang kita angkat atasnya ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala saudara saya. Sebagaimana Kristus Tuhan telah mencurahkan nyawanya, darahnya tertumpah di bukit Golgota. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Naikkan syukurmu yang terbaik. Engkau Tuhan, Engkau Raja, Engkau penebus yang hidup. Engkau luar biasa, Engkau kekal, Engkau abadi Tuhan, Engkau junjungan hidup, Engkau jalan keluar. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah mendengar firman dan kami sudah menikmati tubuh dan darah Kristus Tuhan. Biarlah kami yang datang dengan sakit akan pulang dengan kesembuhan. Kami yang datang dengan berbagai masalah, Tuhan akan memberikan jawaban. Tuhan akan membuat engkau menjadi meningkat dalam pekerjaanmu. Tuhan akan memberkati anak-anakmu karena engkau meresponi firman-Mu. Dia akan berdampak kemana-mana ketika engkau meresponi firman Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami dedikasikan seluruh hidup kami kepada Tuhan sebagai pusat penyembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Baik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Yesus. Bapa, segala puji syukur hormat kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau pada saat ini kami telah mendengarkan daripada firman Bapa. Seperti firman-Mu pada saat ini Bapa, biarlah kami seperti perwira yang ada di Kapernaum Bapa. Oleh karena hanya mendengar saja, tetapi imannya Tuhan Yesus yang selalu percaya kepada Engkau sehingga dia menyembuhkan hamba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh mendengar dan iman kami Tuhan Yesus boleh ditambah-tambahkan Bapa. Tuhan, pakai kami Bapa, pakai kami umat-Mu di tabanan ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga dengan hamba-Mu Bapa, Pak Alex Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kiranya Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi Bapa, lebih dahsyat lagi Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa Bapa. Pakai hamba-Mu ini Bapa dalam keluarganya, dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati hamba-Mu ini dalam ekonominya, dalam segala aspek kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami bawakan doa syafaat kami pada siang hari ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, Indonesia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau pada hari ini Tuhan Yesus kami berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus yang telah merayakan kemerdekaan 76 tahun Bapa. Biarlah kami Tuhan Yesus sebagai masyarakat bangsa Indonesia Tuhan Yesus, kami boleh selalu berdoa untuk bagi bangsa kami ini Tuhan Yesus. Biarlah bangsa kami ini Tuhan Yesus boleh Engkau jamah ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus, lawatan-Mu turun atas bangsa kami Indonesia Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat presiden kami, wakil presiden Tuhan Yesus, anggota legislatif Tuhan Yesus, gubernur sampai yang terendah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, tuntunan-Mu ada bersama mereka Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau pakai setiap pemimpin kami, Engkau pakai setiap pemimpin yang Kau pilih Tuhan Yesus, boleh menjadi alat-Mu ya Bapa. Biarlah setiap keputusan apa yang mereka ambil Tuhan Yesus, itu merupakan keputusan daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa buat bangsa ini Bapa, jamah bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus. Kalau pada saat ini Tuhan Yesus, pemerintah kami Tuhan Yesus sedang berjuang Tuhan Yesus untuk mengatasi pandemi COVID-19 Tuhan Yesus. Kami berdoa buat setiap pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau berikan mereka kekuatan, pemikiran-pemikiran yang dapat Tuhan Yesus mengambil keputusan yang baik Bapa. Sehingga kami Tuhan Yesus sebagai masyarakat Indonesia boleh semakin aman dan sejahtera Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat gereja di mana kami Tuhan Yesus bertumbuh.
Kami berdoa Tuhan Yesus, buat gereja kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pakai kami setiap pribadi di tempat ini Bapa. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan Yesus, biarlah Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus. Boleh menjadi berkat bagi sekitar kami Bapa. Kami boleh menjadi berkat buat tabanan ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Bapa, buat Pak Gembala kami di tempat ini Tuhan Yesus, Pak Teguh bersama keluarga dan anak-anaknya, cucunya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus buat Gembala kami Tuhan Yesus. Biar kiranya Engkau tambahkan hikmat marifat surga ya Bapa, untuk dapat menuntun setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh digembalakan dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa, Engkau berkati, Engkau urapi Tuhan Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat pemimpin kami yang ada di pusat. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya Engkau berkati setiap pemimpin kami yang ada Tuhan Yesus, yang ada di pusat Bapa. Kiranya Engkau tambahkan hikmat bagi mereka. Engkau berkati Tuhan Yesus mereka, baik keluarganya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu yang ada di Geraha Salom ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa, biarlah Engkau berkati mereka Tuhan Yesus. Engkau pulihkan mereka Bapa. Engkau berkati ekonominya Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan segala sakit penyakit, apapun yang menjadi problema mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, Engkau yang memberkati. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami akan memberi di ladang-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau berkati setiap pemberian kami Bapa. Apapun yang kami tabur Tuhan Yesus, biarlah dari dalam hati kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus taburan kami ini Bapa boleh memberkati, boleh Engkau pakai lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur. Saya undang kita semua berdiri. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Kau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Kau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti warga kerajaan yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Diberkatilah engkau ketika datang ke tempat ini. Diberkati pula engkau ketika meninggalkan tempat ini. Karena Allah yang hadir terus membawa engkau dalam tujuan yang besar. Dia adalah sumber mujizat yang siap untuk membuat mujizat dalam kehidupanmu. Dalam setiap penderitaan yang kau hadapi. Biarlah ini menjadi momen untuk engkau melihat kemuliaan yang besar. Biarlah kekuasaan mujizat Allah yang dari sumber segala sesuatu itu, yang datang dari Tuhan menyertai engkau mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Setiap kita yang percaya menerima berkat berkata bersama, amin.